Di era Islam ini bagaimana? Nabi Muhammad, Allah memberikan kewajiban pada umat Nabi Muhammad, yaitu saum pada bulan Ramadan, ya, yang diwajibkan pada seluruh mukmin, yaitu orang yang beriman. Setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, ya. Nah, jadi dalam puasa dalam Islam yang wajib adalah puasa Ramadan. Sedangkan puasa sunnah, ada puasa Daud, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Syawal, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Asyura, dan ada puasa Arafat. Nah, bagaimana dengan puasa yang berhubungan dengan kesehatan? Jadi ini dokumen yang pertama ini adalah Hippocrates, ya. Jadi Hippocrates ini pada abad ke-5 sebelum Masehi merekomendasikan bahwa Hippocrates merekomendasikan untuk puasa pada pasien-pasien sakit. Fasting was thought to be an important part of the recovery process. Jadi kalau ditanya dari bidang kesehatan, nah ini yang pertama kali merekomendasikan untuk puasa, ya. Nah, with the history of fasting in previous centuries, starting from 1100, banyak dokter mulai meneliti apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat puasa dan efeknya terhadap kesehatan. Puasa ini ternyata terbukti mempunyai keamanan dan efektivitas dalam tata laksana beberapa isu kesehatan. Nah, ini mulai diteliti dan mulai ada pencerahan ini. Padahal Al-Quran sudah nyuruhnya udah dari abad ke-5. Ini tahun 1800 ini mulai ada publikasi, ya. Jadi Dr. Dewey ini mengatakan bahwa every disease in mankind develops from eating, and fasting can be cured. Terus beberapa publikasi mengatakan physicians conducted fasting on themselves for research, and Fallen and Dennis mengatakan bahwa repeated short periods of starvation as a safe and effective methods for weight reduction. Gulpameri tahun 1910 dan Galen tahun 1921 mengatakan bahwa puasa diketahui membantu dalam mencegah convulsion, karena dia membantu untuk membalans gangguan elektrolit di dalam darah. Nah, intermittent fasting has emerged as an effective alternative to calorie restriction. Ya, jadi kita lihat di sini kalau puasa dalam agama Islam ini juga sebenarnya kita intermittent fasting, ya. Jadi kita puasa dari terbit fajar subuh sampai terbenam matahari maghrib, ya, dengan total no intake, ya. Nah, ini ada beberapa juga alternatif intermittent fasting ini, ternyata ada yang nggak total restriction pada saat puasa, ada yang masih disuruh makan tapi porsinya kecil. Intermittent fasting can be categorized into 6 groups.
Nah ini ya tadi yang saya katakan ya. Dan ternyata Ramadan fasting ini termasuk pada intermittent fasting ini. Ya. Nah, tadi saya membahas sedikit tadi ya. Jadi cerita puasa ini udah dari lama dan sekarang what is the health benefits of Ramadan fasting? Nah, ternyata sampai hari ini banyak research dan publikasi tentang Ramadan fasting. Termasuk yang dimintakan ke saya di sini adalah untuk cardiovascular health. Apa yang terjadi kalau puasa pada tubuh kita? Pertama adalah perubahan metabolic pathway. Carbohydrates, fats, and proteins are broken down into smaller molecules. Ya, glukosa, fatty acids, dan amino acids. During fat stage, these molecules will be stored as glycogen, fat, and triglycerides. Jadi molekul glukosa ini dirubah menjadi zat untuk storage ya. Nah, tetapi pada saat fasting stage, molekul-molekul storage ini dioksidasi untuk energi lewat glikolisis atau Krebs cycle. Keadaan fasting nanti akhirnya akan mereduksi dari store glycogen, fat cells, dan triglycerides. Ya, jadi ini yang menyebabkan perjalanan dari metabolisme ini menjadi lebih baik sehingga posisi penumpukan energi dengan fasting ini bisa dipakai lagi. Ya. Nah, pada saat puasa, kalau dia terjadi kurang dari 12 jam, maka kebanyakan darah ini dapat energi dari glukosa dan triglycerides. Tapi kalau dia lebih dari 12 jam, blood energy ini kebanyakan berubah supply-nya dari free fatty acid, glycerol, dan ketones. Jadi makanya kalau puasanya terlalu lama juga tidak direkomendasikan. Kenapa? Jadi bisa terjadi breakdown dari lemak, dan kalau terlalu banyak akan menimbulkan efek samping yang akan menurunkan pH atau keasaman dari darah. Nah, metabolic provenance dari energi apa aja gimana? Kalau kurang dari 12 jam, maka dia kebanyakan energinya berasal dari breakdown dari glukosa, followed by glycogenolysis dan fatty acid. Ya. Nah, efek dari Ramadan fasting menurut Salim et al. Mengatakan bahwa Ramadan fasting akan secara signifikan menurunkan level dari kalori intake dan akan akhirnya menurunkan BMI, memperbaiki lipid profiles, dan tekanan darah pada pasien dengan metabolic syndrome dan dyslipidemia. Kemudian dari Jahrami et al. Tahun 2021 mengatakan meta-analisis dari Ramadan fasting
menunjukkan bahwa ada significant decrease in triglycerides and diastolic blood pressure. Dok, kenapa nggak diastolic blood pressure ini bisa turun ya? Karena dia memperbaiki dari compliance jantung dan juga resistensi dari pembuluh darah perifer. Jadi blood pressure ini ada sistole dan diastole. Ini kalau sistole resemble dari peripheral resistance, kalau diastole itu resemble dari compliance dari jantungnya. Ahmed et al. Ramadan fasting secara signifikan menurunkan kolesterol level, triglycerides, LDL, dan fasting glukos pada tipe 2 DM. Ahmed et al. Menunjukkan juga saum Ramadan menurunkan blood glucose pada kelompok hipertensi. Jadi dari beberapa slide ini mengatakan bahwa untuk profil lemak dan gula darah dan juga hipertensi, dia membaik profilnya dengan saum Ramadan ini. Nah, tadi lanjutan dari Hamud et al. Mengatakan bahwa ya juga ada penurunan berat badan, BMI, dan hip circumference. Jadi turun ya berat badannya, BMI, dan lingkar perut. Nah, jadi kalau disamarkan bahwa saum Ramadan ini memperbaiki triglycerides, LDL, VLDL, blood glucose, BMI, dan fat mass. Sehingga ini juga menurunkan risiko dari coronary artery disease, cerebrovascular events, metabolic syndrome, dan fatty liver disease. Nah, bagaimana dengan pasien dengan riwayat penyakit kardiovaskuler? Pasti Anda sebagai dokter muda ditanya, dok, saya ini sakit jantung loh ini. Jadi gimana nih? Saya saum Ramadan apa enggak ya? Ya, pada pasien dengan penderita kardiovaskuler yang satu pada hipertensi. Jadi terjadi penurunan sistolik dan diastolik blood pressure pada pasien dengan pengguna diuretics dan improve arterial compliance. Pada chronic coronary syndrome, Ramadan fasting tidak berhubungan dengan peningkatan mortality dan morbidity. Ini papernya Dr. Akhtar ya. Kemudian beberapa pasien showed improvement of cardiac symptoms. Acute coronary syndrome no difference in incidence of ACS sebelum atau pada saat Ramadan. Dan walaupun ada beberapa paper melaporkan ada peningkatan incidence pada cardiac events karena bahwa ini berhubungan dengan derajat kekentalan darah ya tadi ya. Heart failure, no worsening of heart failure symptoms except in non-ischemic cardiomyopathy and non-compliant patient. Jadi kalau pasiennya keadaannya berat ya memang tidak dianjurkan untuk arrhythmia. Untuk dianjurkan untuk SOM ya. Arrhythmia, dehydration may induce disrupted cellular metabolism and ion channel function. Dan kadang-kadang timbul asimptomatic PVC ya, tapi not significant pada pasien-pasien pada waktu SOM Ramadan. Nah, terus pasti pertanyaan kamu, ini Ramadan fasting ini berbahaya nggak sih? Kira-kira pasien yang mana yang bisa kita lanjutkan
dan mana yang tidak dianjurkan untuk saum. Yang jelas dokter punya authority ya. Jadi dokter bisa memeriksa apakah pasien ini memang bisa melanjutkan saum Ramadan atau tidak. Kalau pasiennya stabil, tidak memerlukan topangan, support, maka bisa direkomendasikan untuk melakukan puasa, ya, dengan pengaturan diet dan pengaturan obat. Nah, ini adalah paper dari Indonesia ya ini, yang dilakukan oleh sejawat kita, Dokter Dante. Beliau ahli diabetes ya. Nih. Jadi potential harm in Ramadan fasting adalah adanya surge of glucose. Nah, ini makanya kita ini bahaya ya, ini di Indonesia ini kan kulturnya ini kadang-kadang ya ini ya, kalau bulan Ramadan, makanya kalau ditanya bulan Ramadan sama biasa, kok bulan Ramadan nggak turun berat badannya malah naik ya. Karena there some dietary changes during Ramadan fasting. There tends to be higher total energy intake and carbohydrates intake during iftar. Jadi kalau buka puasa ini ya, kita ini biasanya udah makan korma ya katanya. Kalau zaman Nabi makan korma sama minum susu, iya udah harusnya itu aja. Tapi kita habis makan korma, minum susu, tambah cola, tambah gorengan, terus tambah lagi makan besarnya, tambah nasi. Jadi judulnya kalorinya nambah. There's a cultural breaking fast, ya tadi yang saya katakan ya. Nah, surge dari energy intake ini dapat menjadi harmful, ya. Jadi dan meningkatkan glukosa dan lipid levels yang mengikuti excessive eating pada saat buka puasa. Jadi apalagi yang potential harms of fasting and cardiovascular disease. Satu, fasting associated dehydration. Nah, ini makanya kalau kita harus mengatur pemberian cairan, minum yang cukup. Kadang-kadang nggak malas sudah minum gula, sudah minum kopi segelas udahlah nggak usah minum lagi. Kadang-kadang ya orang-orang tua kita ini kalau udah minum teh udah dibilang udahlah udah minum nggak bisa minum, udah minum kolak nggak bisa minum lagi. Nah kalau ini terjadi, intake kurang ini akan terjadi gangguan elektrolit. Nah ini akan menyebabkan mungkin bisa life threatening pada kasus arrhythmia. Atau pasien yang mengkonsumsi obat digoxin. Nah sekarang ini digoxin memang kita nggak pakai ya, Dek ya. Kenapa? Digoxin hanya terbatas sekarang penggunaannya. Karena memang therapeutic window-nya kecil. Dan dia sangat sensitif terhadap perubahan elektrolit. Penggunaan blocker penghambat renin-angiotensin aldosterone system ini juga. Nah, kemudian juga kalau kita dehidrasi, maka baru refleks sensitivity ini agak terganggu. Karena itu kadang-kadang kalau pada dehidrasi berat bisa pingsan. Tapi nggak semuanya juga ini pasien dengan penyakit jantung ini bisa ya udah nggak usah puasa. Enggak. Tadi bilang sesungguhnya di balik saum itu ada upaya untuk menyehatkan. Ya.
Nah, teman-teman sekalian, jadi perlu risk stratification dalam rekomendasi pasien ini dalam melakukan Ramadan fasting. Apa yang dimaksud dengan very high risk? Pasien dengan advanced heart failure dan severe pulmonary hypertension. Apa yang dimaksud dengan advanced heart failure? Jadi pasien ini perlu topangan inutro. Pasien dengan severe pulmonary hypertension dengan functional class yang tinggi. Jadi kalau functional class 4 tidak direkomendasikan untuk SOM. Kalau functional class 3 kita lihat-lihat. Kalau di bawah kelas 3, kelas 1, kelas 2 bisa untuk SOM ya. High risk tadi, poor control hypertension, recent acute coronary syndrome. Jadi pasien dengan ACS hari ini, besoknya jangan direkomendasikan untuk puasa. Pasien dengan hypertrophic cardiomyopathy, severe valvular disease, severe heart failure without advanced features, poorly controlled arrhythmia, high risk of fatal arrhythmia, inherited arrhythmic syndrome, arrhythmogenic cardiomyopathy. Nah, pasien dengan implantable cardioverter defibrillator. Kemarin saya bikin rekomendasi ini di PRQ, langsung ditanya. Jadi kalau pakai ICD nggak boleh puasa. Boleh. Asal semua sudah terkontrol. Tapi kalau pakai ICD dengan stormnya ini masih sangat sering, ya kita tidak rekomendasikan puasa. Kenapa tadi? Tadi gangguan elektrolit, variasi pada gangguan elektrolit ini juga sangat sensitif, ya. Kemudian kalau yang moderate risk gimana? Ada severe stable hypertension, stable angina. Kalau jalan sakit, duduk hilang. Boleh nggak puasa? Boleh puasa. Stable non-severe heart failure, implantable loop diet recorder, pasien dengan permanent pacemaker, mild to moderate valvular disease, pasien dengan SVT, pasien dengan pulmonary hypertension yang mild atau moderate. Kalau penyakit jantung bawaan gimana? Kalau penyakit jantung bawaan left to right shunt boleh. Tapi kalau dia tanda-tanda gagal jantung atau dengan sindroma alveolar obstruction dengan shunt, dengan frequent spell, ya nggak boleh puasa karena dehidrasi akan mempropose terjadinya spell hypoxic. Nah, jadi sebelum saya akhiri, jadi kalau sudah ditentukan dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang beriman terpanggil untuk shaum. Jadi ya, tadi katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah kalau memberikan kewajiban itu pasti ada kebaikan di baliknya. Kita sebagai hamba yang beriman hanya nurut, siap kerjakan. Kadang kalau sekarang kenapa sih kita? Ya itu diwajibkan. Kayak seperti diharamkan. Kenapa sih harus haram itu? Ya sudah haram. Karena sudah di Quran dikatakan begitu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tadi saya sudah ulas ya. Jadi ternyata sebelum umat Nabi Muhammad ini, umat sebelumnya juga diwajibkan untuk shaum. Nah, ngapain nih kita shaum? La'allakum, supaya, agar. La'allakum tattaqun, orang menjadi orang yang berserah diri. Ya. Nah, dari perspektif kesehatan, pasti ini ada manfaatnya. Yang jelas kita di sini sudah saya paparkan. Nah, tapi ingat, kita sebagai dokter harus berikan edukasi yang baik. Mana yang bisa shaum, mana yang
Enggak bisa sahur. Ya. In order to make our Ramadan fasting beneficial to our health, keep restrain iftar instead of eating excessively. It is that essential. Ramadan fasting is prescribed to us to increase our taqwa. And let's keep our focus on our taqwa rather than anything else. Saya kira demikian paparan dari saya. Silakan kalau ada asupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Adit atas materinya yang sangat menambah ilmu bagi kita semua. Selanjutnya kami persilahkan bagi para peserta apabila ada pertanyaan, boleh silahkan raise hand dan langsung on mic atau ketik di kolom chat. Jadi kalau ditanya ini ya, ini observasi ya, jadi saya belum bikin penelitian ini. Di emergensi Rumah Sakit Jantung Harapan kita lah. Jadi kalau bulan Ramadan ada tren penurunan admission. Ya, sampai pada satu saat kita bisa sholat tarawih bareng-bareng di situ. Karena pasiennya nggak terlalu banyak. Tapi setelah tanggal 1 Syawal, langsung penuh dengan sangat-sangat penuhnya itu emergency dan banyak insiden kejadian serangan jantung pasca Idul Fitri. Nah, kenapa tadi terjadi? Setelah kita observasi tadi adanya excessive eating ya. Jadi kalau bulan Ramadan lebih terkontrol makannya, gula darahnya membaik. Saya kira banyak paper-paper kecil juga di bagian penyakit dalam, nanti boleh dikonfirmasi ke teman-teman dari penyakit dalam tentang profil gula darah, profil lemak pada puasa Ramadan. Bahkan juga ada beberapa paper mengatakan serum kreatinin pada pasien dengan gagal ginjal kronik yang moderat, dengan adanya saum Ramadan ini ada peningkatan, ada perbaikan dalam serum kreatininnya. Memang pada awal-awal saum, pekan pertama itu ada perburukan sedikit ya, tapi pada mulai dari pekan kedua sampai pekan terakhir ada improvement dari fungsi ginjalnya. Dan banyak hal sebenarnya yang bisa ceritakan di sini. Memang kita ini kurangnya research ya, memang research di bidang kardiovaskular di bulan Ramadan ini perlu ada ada tambahan lagi ya. Jadi tapi paper-paper di luar negeri juga sudah mengatakan bahwa mostly masalah sorotan pada masalah metabolik dan event kardiovaskular tadi. Nah, tapi pada kasus-kasus kita butuh cairan cukup, misalnya pada orang yang rentan dehidrasi, misalnya pada pasien dengan fisiologi aortic obstruction dengan shunt, pada penyakit jantung bawaan, contohnya pada follow physiology, maka pemberian cairan ini masih menjadi isu utama. Tapi kita ingat ya, di Quran juga katakan kalau ada rukhsah, sakit, orang-orang tua bisa dibebaskan puasanya. Tapi tetap kalau bisa puasa, alangkah lebih baik. Jadi amalan Ramadannya bisa disempurnakan. Gimana? Ada asupan? Ada pengalaman?
Karena baru mulai klinik lagi ya, Dek ya. Dulu di rumah ya kliniknya. Stasenya Ramadannya di rumah ya, jadi nggak kerasa kalau Ramadan di rumah sakit. Ini. Iya Aku dokter, silakan. izin tanya dok. Ya. Iya betul semua, terima kasih dok. Mungkin yang pertama, eh, kan tadi apa ya namanya? Kalau misalnya kita settingnya ini bukan apa, bukan dalam setting klinik gitu ya, maksudnya setting sebagai keluarga seorang pengidap penyakit jantung gitu misalnya dok. Nah itu kalau misalnya ditanya, oh ini boleh puasa atau enggak ya? Nah itu eh, apakah misalnya kita boleh menjawab gimana gitu dok cara jawabnya, ataukah misalnya bisa, oh ya sudah coba dulu puasanya, kalau misalnya nggak kuat ya sudah nanti nggak puasa, atau bagaimana gitu dok kita cara menjawabnya yang baik gitu. Terima kasih. Ya, ini kamu sebagai dokter ya, atau calon dokter ya. Kalau kamu calon dokter, baca ya tadi ya guidelines tadi ya. Apakah dia termasuk low atau moderate risk atau high risk dan very very high risk. Nah, yang paling gampang adalah lihat functional class. Jadi kalau saudara kita ini bangun dari tempat tidur aja nggak bisa, nafasnya aja terlihat takipno gitu ya, nggak bisa. Jangan puasa ya. Nah, kemudian yang kedua, yang kadang-kadang yang jadi masalah adalah isu medication ya. Jadi, dok, obatnya harus 3 kali nih. Jadi gimana nih minum obatnya? Nah, jadi kalau 3 kali, itu kamu bisa switch. Jadi yang tadinya kan pagi, siang, sore ya. Kamu bisa switch dari pas berbuka puasa, kemudian sesaat sebelum tidur, dan pada saat sahur. Ya. Kemudian yang kedua, dilihat kira-kira yang berhubungan dengan volume, contohnya diuretics. Diuretics itu kita lihat ya, kalau kamu kasih diuretics pada waktu pagi, ya dia dehydrated puasanya. Jadi gimana? Ya, diuretics diberikan sore. Sesaat sebelum, jadi pas azan maghrib, minum diuretics dulu, terus baru baru berbuka. Karena diuretics itu paling bagus diberikan pada perut kosong. Terus kemudian dilihat di inform konsen, nanti sebentar kamu akan bolak-balik kamar mandi. Kalau beta blockers gimana? Beta blockers diberikan pagi-pagi, karena dia pagi-pagi nanti aktivitasnya banyak. Jadi kalau beta blockers kamu rubah malam, jadi akan ada morning angina. Jadi beta blockers diberikan pagi. Bagaimana dengan obat-obat yang merusak lambung? Aspirin misalnya. Ya, aspirin diberikan setelah makan yang paling banyak. Jadi inform konsen. Pak, Bu, makan yang paling banyak apa? Pagi, pas sahur, apa pas buka? Ada orang banyak kebiasaan makan, kalau sahur banyak, kalau buka cuma makan gorengan aja udah gitu ya. Nah, bisa diberikan habis sahur. Jadi kan itu makanan di golongan dari siklooksigenase inhibitors ini, termasuk aspirin ini kan dia merusak lambung dengan lewat pathway dari prostaglandin ya. Jadi dia nggak selama-lamanya merusak lambung, dia ada di situ aja. Pas ada di situ merusak lambung baru dia keluar. Jadi bukan karena ada obat itu seterusnya merusak lambung, enggak. Jadi pas dia makan, nah itu merusak lambung karena lewat pathway prostaglandin. Jadi perlunya Anda memahami fisiologi dan patofisiologi termasuk farmakokinetics dari obat itu juga buat ini. Kalau obat HMG-CoA reduktase, obat penurun kolesterol, gimana? Nah, diberikan malam karena sintesis kolesterol adanya di malam hari. Jadi seperti itu ya. Jadi kita berikan
advice pada keluarga kita. Jadi lihat satu functional class-nya, lihat obat-obatannya. Nah, kalau untuk saudara kita yang bukan background kesehatan, ya gimana ya? Konsultasikan dengan dokter Anda sebelum bulan Ramadan. Jadi itu yang paling semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, Dok. Ya, baik. Mungkin dari peserta yang lain, apakah ada pertanyaan? Boleh silahkan di raise hand atau di chat di kolom chat Zoom saja. Nah, ini saya kasih isu. Pasien coronary artery disease. Kemudian dia chest pain. Kalau chest pain obatnya apa? Masih ingat nggak? Obat paling akut apa? Aspirin. No. Maksudnya, Apa? maaf. Nitrat, Dok. Nitrat. Iya, nitrat. Terus ditanya, nitrat ini batalkan puasa nggak? Nah, ini ada masih ini ya, masih perbedaan ya. Kalau dalam definisi sublingual itu dia membatalkan puasa nggak? Nah, ternyata kan yang kalau di ini sebagian berpendapat kan dia nggak masuk ke dalam kerongkongan, jadi nggak batal puasa. Atau kita bisa pakai nitrodisk, yaitu preparat nitrat yang ditempelkan ke dada. Ya. Tapi kita lihat di sini observational pasien dengan riwayat coronary artery disease, ketika demand-nya turun, kalau dia nggak makan, dia incidence anghinanya turun. Kalau dia makan, catecholamine surge naik, beban diastoliknya naik, sama beban sistoliknya juga naik, nah itu memicu angina. Jadi kebanyakan orang serangan jantungnya kapan? Ketika ada adrenaline surge. Ini kalau teman-teman ada yang udah pernah jaga di harapan kita, serangan jantungnya ada nggak pas siang-siang hari bolong? Jarang. Adrenaline surge adanya di tengah malam, sesaat sebelum subuh. Ya, nggak ada orang serangan jantung jam 8 pagi, itu jarang ya. Atau lagi relax-relax serangan jantung, nggak. Tapi dia pada adrenaline surge sesuai dengan irama sirkadian ya. Nah, jadi kalau dalam Islam rekomendasinya apa kalau malam kan disuruh sholat malam ya, disuruh suruh berserah diri, jadi supaya adrenaline surge itu tidak menjadi puncaknya di situ gitu. Ya, jadi sebenarnya di agama Islam ini banyak sekali kalau banyak tanda-tanda ya. Jadi tanda-tanda ini kalau kita lihat dan kita kaji bisa menambah iman kita. Jadi nah ini kita bersyukur sekolah dokter sebenarnya banyak sekali tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ya itu kan juga ditulis di dalam Al-Quran ya. Jadi kita belajar pakai ilmu bisa menjadi menambah untuk iman kita. Gitu. Oke. Ada lagi? Ya, silahkan Izati. Yuk, silahkan. Ya, terima kasih banyak kesempatannya, dokter. Mungkin ini juga hal yang sering ditanyakan ya oleh teman-teman yang non-kesehatan gitu. Maksudnya terkait kebiasaan olahraga, kan biasanya teman-teman juga selama Ramadan ini ingin lebih optimal ya dok untuk menjaga kesehatannya, dan sering juga ditanya terkait
olahraga, khususnya mungkin olahraga kardio, itu biasanya baiknya dilakukan pada pagi, siang, atau sore, Dok. Maksudnya kita sebagai mahasiswa kedokteran gitu dan calon dokter baiknya bagaimana menjawab terkait kebiasaan olahraga ini yang baik selama Ramadan. Itu Terima mungkin, kasih. Dok. Jadi kalau mau beraktivitas fisik paling baik adalah dekat-dekat buka puasa ya. Jadi karena nanti kamu kan dehydration, nanti langsung buka puasa. Kalau kamu pagi-pagi, misalnya saya biasa jogging pagi ya kita pagi, nanti dia dehydration. Jadi lebih direkomendasikan untuk dikerjakan sore. Pagi kamu habis sahur juga perutnya penuh ya. Jadi kalau perut penuh juga tidak direkomendasikan untuk melakukan latihan. Jadi latihan sebaiknya dilakukan sekitar di atas 2-3 jam setelah makan ya. Jadi kalau yang kedua concernnya terhadap dehydration tadi ya. Baik, Dok. Untuk durasinya sendiri apakah cukup 30 menit atau bagaimana ya, Dok? Ya, rekomendasi latihan memang untuk latihan ringan cukup 30-45 menit. Baik, terima kasih banyak, Dok. Kalau ditanya nanti kalau penderita jantung olahraganya gimana? Contoh, orang kalau dengan gagal jantung boleh olahraga nggak? Nah, kita punya exercise prescription. Nah, exercise prescription ini yang paling gampang kalau nanti kesempatan stase di bagian kardiologi, bagian rehab ya. Jadi bagian rehab itu bagaimana cara membangunkan atau mengoptimalkan orang yang tadinya cuma tidur di tempat tidur, tapi dia harus bisa kembali lagi sebagai manusia yang seutuhnya ya. Jadi dia bisa beraktivitas. Itu menggunakan 6-minute walk test untuk pasien-pasien dengan pasca rawat akut. 6-minute walk test itu dicek jalan selama 6 menit, kemudian dihitung jaraknya, kemudian dikonversi. Kalau untuk Anda ini orang-orang sehat ini dengan melakukan uji latih beban atau treadmill test untuk melihat exercise prescription dan rekomendasi latihannya. Jadi kita punya tabelnya nanti. Misalnya kamu dengan tes dapat contohnya 10 match gitu, kita rekomendasi latihan sekitar 60-70% dari beban maksimum. Kemudian target heart rate kita bisa lihat, bisa taruh di iWatch kamu, jadi bisa fitness sendiri gitu. Jadi kalau ditanya, enaknya saya ini olahraga apa ya? Nah, jadi kalau dari kardiovaskuler kita lakukan namanya uji latih beban dulu. Kalau orang pasca rawat gimana? Saya boleh ditanya nih, saya boleh berenang nggak, Dok? Atau nanti rekomendasi latihannya main catur. Main catur kan fungsional kelasnya tinggi ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada itu kan, knitting. Ternyata ngejahit itu juga olahraga ya. Jadi cuma 2 match ya. Jadi nanti dihitung dengan 6-minute walk test, kemudian dihitung VO2 max, kemudian dihitung dengan beban rata-rata yang bisa dicapai, kemudian kita lakukan rekomendasi latihan. Gitu. Ada asuhan lagi? Izin tanya lagi, Dok. Boleh. Oh, ini Nanda. Ini ada lagi nih, Nanda. Baik, Dokter, terima kasih atas kesempatannya. Oh ya, Dok, seperti yang kita tadi telah dijelaskan bahwa fasting dalam selama Ramadan ini menurunkan level dari triglycerida, yaitu hingga
mass fat, dan ini menurunkan resiko untuk terjadinya coronary artery disease dan lain sebagainya. Namun apakah, saya jadi penasaran dok, apakah adakah pengaruh durasi Ramadan dalam hal ini biasanya 30 sampai 31 hari, apakah ada signifikansinya tersendiri dok terhadap efek Ramadan fasting ini, dan apabila melebihi dari itu mungkin apakah ada harmful-nya atau bagaimana dok? Jadi adakah hikmah di mana puasa Ramadan ini 30 hari dok? Mungkin demikian dok. Terima kasih. Jadi yang tadi saya katakan ya, jadi penelitian 30 hari full fasting itu hasilnya baik, turun. Tapi setelah itu kan Islam tidak memberikan rekomendasi untuk saum selama 365 hari. Rekomendasinya apa yang paling berat tadi? Sunnahnya apa? Sunnahnya yang paling atas sunnahnya adalah saum Daud. Iya. Jadi setelah saum Ramadan, tadi ada saum Syawal, terus rekomendasi berikutnya adalah saum Daud. Kalau udah saum Daud masih saum Senin Kemis atau Ayamul Bid enggak naik ke saum Daud gitu. Saya alhamdulillah berkesempatan saum Daud ya. Dan saya ini dulu sakit-sakitan deh. Jadi saya menderita coronary artery disease. Saya sudah revaskularisasi, surgery atau non surgery semua udah saya kerjain, udah. Terus ya pokoknya sakit-sakitan lah. Jadi alhamdulillah waktu itu dulu saya pernah saum Daud baru seminggu udah sakit, saya masuk angin nggak kuat. Tapi alhamdulillah saya berkesempatan lagi saum Daud. Apa yang dirasakan? Saya lebih sehat. Saya endurance kerjanya jauh lebih meningkat. Kalau berat badan memang belum bisa turun lagi ya, jadi sempat turun, tapi pada satu saat tidak turun lagi. Tapi performance kerja dan profil metabolik turun. Saya punya A1C tinggi sekali 10 gitu. Alhamdulillah sekarang bisa jadi 5. Ya. Jadi ya saya nggak bisa kasih data klinik ya, tapi saya mau sharing pengalaman saya. Jadi jauh lebih fit dengan adanya saum ini, dan saya merasa kalau hari saum ya lawannya lapar aja ya. Kalau lihat sebelah makan bakso gitu, wah kepengen ya. Tapi sebenarnya jauh lebih fit. Ya alhamdulillah sekarang sakitnya jarang lah. Gitu. Baik dok. Ya. Jadi tadi yang paling berat adalah puasa Daud, dan memang tidak direkomendasikan untuk 365 hari full 1 tahun ya dok ya, karena tadi ada potential harm untuk ya. Terus saumnya itu yang full hanya di ini. Dan ingat ada hari-hari yang kita nggak boleh puasa kan, iya. Hari raya, ya, sama hari tasrik. Oke. Baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya. Izin tanya dokter, tadi kan dijelaskan kalau misalnya setelah puasa lebih dari 12 jam nanti ada peningkatan berat badan dan seterusnya. Nah, sebenarnya padahal kan puasa itu kan terutama kalau pada belahan bumi yang lebih selatan atau utara itu kan pada musim panas tuh dia bisa sampai 20 jam puasa dok. Nah itu bagaimana dampaknya terhadap, apakah beda gitu, apa perbedaan dampaknya dengan yang puasa di kita yang cuma 14 jam gitu dok? Terima kasih. Ya itu memang saum di belahan dengan koordinat lebih dari 23,5 sampai 66 dan lebih dari 66 derajat itu memang keadaannya ekstrim ya. Dan di dalam Islam pun juga ada rukhsah bahwa yang tinggal di situ kita bisa ambil waktu
waktu sahur dan waktu buka sama seperti di Mekah. Jadi kan gitu kan. Jadi kalau maunya di rumah saya nggak pernah malam, itu di mana tuh? Di Denmark ya, ya atau di Norway itu nggak pernah malam atau nggak pernah siang. Jadi gimana nih Shaum Ramadannya itu? Ijtihadnya adalah mengambil waktu di Mekah. Jadi kalau kita perpanjang waktu shaumnya ya tadi yang saya katakan, glikolisis-nya habis, akhirnya lain masuk ke gluconeogenesis sehingga terjadi ketosis nanti takutnya. Ya. Jadi mungkin apakah stratifikasi risikonya akan berbeda ya dengan tadi yang disampaikan oleh dokter? Iya, jadi kalau sebagai memang ini nggak saklek ya ilmu ini. Jadi kita akan lihat dengan baseline datanya, baseline keadaan pas yang mau SOM itu bagaimana. Kalau misalnya dia DM, kamu kasih over fasting, nah itu dia akan terjadi gangguan metabolik yang signifikan. Jadi itu akan justru membahayakan. Jadi itu tailor dan kamu harus konsultasikan ke dokter terkait. Ada lagi? Dok, saya izin bertanya. Boleh, silakan. Iya, saya Nadif, Dok. Mm-hmm. Yang lewat stase kardio pas itu diuji sama dokter Bata CLS. Masih ingat aja kamu ya. Ya, Dok. Kalau misalkan ini kan karena temanya bulan Ramadan ya, Dok, dan ini kan memang tujuannya buat berniat, buat beribadah tentunya, tapi kan memang banyak benefit kesehatannya. Tadi kan dokter sudah mempresentasikan kalau banyak marker-marker profil lipid dan hal-hal yang menjadi faktor risiko untuk kardiovaskular itu menurun. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya, Dok, sebenarnya kan secara patofisiologi dari koroner ini karena lipidnya tinggi, karena diabetesnya tidak terkontrol dan tensinya tinggi, itu kan lama-lama menyempit dengan penumpukan ya LDL dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, dengan kita mengubah pola hidup dan mungkin yang salah satu dalam konteks ini adalah berpuasa, itu bisa kembali nggak ya, Dok? Maksudnya yang pembuluh darahnya sudah sempit nanti bisa balik lagi menjadi yang luasnya seperti dulu gitu dengan mengubah gaya hidupnya. Mungkin itu, Dok, pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Jadi kalau mengembalikan ke nilai 0 lagi nggak bisa ya, karena kamu lihat orang yang coronary artery disease baru punya gejala 6 bulan terakhir, sebenarnya itu berproses dari waktu bayi ya. Jadi mungkin kalau anak-anak SD kamu bikin arteriografi dan melihat adanya plak di koroner itu sudah ada. Cuman dia nggak bergejala. Ya, jadi dia bergejala usia 40 tahun ketika lumen itu sudah menyempit kurang dari 1/8 atau kalau dari cross sectional di atas 70%. Jadi penyempitan di atas 70% baru itu namanya signifikan. Dan kadang-kadang kalau dia bagus dengan heart rate yang rendah, maka sampai penyempitan 90% dia tanpa gejala. Nggak tahu. Nah, ketika dikembalikan, maka dia akan menjadi terkontrol. Bukan regresi menjadi normal. Kecuali
pasien ASD kita tutup, itu udah normal lagi, ya nggak? Tapi kalau masalah coronary artery disease, masalah penyempitan lambung koroner ini nggak bisa kembali, tapi dia terkontrol. Jadi kamu sebagai dokter, kalau kamu punya pasien sakit jantung, dok saya sembuh nggak? Kamu nggak sembuh, kamu terkontrol. Nah, salah satu metode pengontrolan ini adalah dengan puasa yang tadi dikatakan tadi, supaya apa, parameternya turun. Kalau ditanya kalau dia kadar gulanya turun menjadi normal, risiko untuk next event sangat-sangat turun. Jadi orang serangan jantung tuh besoknya pasti serangan jantung. Tapi kemungkinan untuk menjadi serangan jantung kedua itu kita bisa tekan. Gitu. Nah dulu kan zaman tahun 60-70-an gitu, obat serangan jantung apa? Cuma nitrat aja. Pokoknya ngertinya koronernya diperbesar. Tapi ternyata kan bisnisnya nggak itu aja. Oh, ada antiplatelet, ada, habis itu lama aja obatnya. Terus kalau jadi nitrat antiplatelet. Terus baru tahu, oh ada yang namanya statin, HMG-CoA reductase inhibitors. Dia bukan menurunkan kolesterol yang diambil, tapi beyond the anti-lipid lowering agent yang disebut pleiotropic effect dari statin. Itu membuat plaknya stabil. Terus kita baru tahu bahwa beta blockers menurunkan incidence dari angina dan menurunkan incidence dari sudden death. Nah, konsep dari beta blockersnya apa kan? Dari konsep dari pengendalian diri, kan? Penurunan adrenaline surge. Nah, dengan puasa, kita beribadah, adrenaline surge ini turun. Jadi manfaatnya nggak, kalau kita lihat ini kan kita scattered data kan, tapi sebenarnya Allah sudah merancang sedemikian sempurnanya ini saum Ramadan ini, dan perintah dalam Islam ini mengatakan bahwa ini adalah yang lebih baik. Yang kamu kira baik belum tentu Allah beri, kalau Allah pandang baik kan. Bisa jadi yang kamu anggap buruk itu merupakan yang terbaik buat kamu. Nah, jadi kadang-kadang dulu saya waktu kecil sudah bilang, apa sih ini puasa nih, capek nih, lapar nih, mau perih sakitnya gitu kan. Kita kadang nggak tahu kan. Kita semakin banyak belajar ya, semakin banyak membaca ya kita harus lebih tahu, lebih paham ya. Baik dok, terima kasih banyak dok atas masukannya. Baik, apakah ada para peserta, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Baik, jika sudah tidak ada, mungkin untuk sesi tanya jawabnya saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya pada Dr. Adit. Selanjutnya saya izin membacakan kesimpulan dari materi yang barusan kita dengar bersama. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah pada surat Al-Baqarah 1803, di mana bagi orang berpuasa mendapatkan ampunan dosa. Terdapat berbagai macam tujuan puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu, dan terdapat berbagai macam pula perbedaan dalam pelaksanaan puasa oleh para nabi. Namun pada masa Nabi Muhammad, puasa diwajibkan bagi seluruh umat muslim. Pada dunia kedokteran, puasa juga memiliki banyak peranan. Mulai tahun 1800, penelitian puasa mulai banyak dilakukan dan didapatkan banyak manfaat seperti menurunkan berat badan, menjaga konfusi, dan menyeimbangkan elektrolit. Selama puasa yang dilakukan kurang dari 12 jam, tubuh akan menurunkan asam lemak, glikogen, dan glukosa darah. Semua hal ini dapat menyebabkan penurunan risiko dari penyakit jantung, sindrom metabolik, dan juga penyakit hati. Namun perlu diperhatikan kadar makanan saat berbuka, karena jika berlebihan dapat meningkatkan glukosa yang berlebihan. Dan tidak semua pasien aman untuk berpuasa, maka perlu memperhatikan risk stratification-nya. Selanjutnya akan ada pemberian sertifikat kepada
Dr. Adityo selaku narasumber. Kepada panitia dipersilahkan. Ya, berikut sertifikatnya untuk Dr. Adit. Dengan pemberian sertifikat ini, ya kita sudah masuk ke penghujung acara ya. Bagi para peserta. Ya. Jazakallah khairan kasiran ya. Alhamdulillah, sesungguhnya kebenaran dari Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas undangannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.